Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaupun di luar mungkin hujan masih deras, yang hadir hari ini berarti orang-orang pilihan dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap merubah hidupnya. Sudah siap? Kenapa saya katakan ini sangat penting dan menentukan perubahan hidup Anda? Karena malam hari ini kita akan masuk materi yang kita nanti-nantikan, yaitu materi qadha dan qadar. Kenapa ini sangat penting? Saya perlu memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu. Apakah semua yang hadir ingin menjadi pengusaha yang sukses? Apakah ingin jadi pengusaha yang sukses? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua. Siap? Menjadi pengusaha yang sukses. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, itu merupakan kehendak Allah atau kehendak manusia? Untuk menjadi pengusaha yang sukses, kalau Anda sekalian menjadi pengusaha yang sukses, itu kira-kira karena kehendak Allah atau karena kehendak manusia? Kalau nggak mau jawab, saya pulang. Kenapa? Karena kehendak Allah. Saya harus memastikan jawaban ini menentukan materinya. Karena saya ingin membaca aliran, aliran pemikiran Anda. Kehendak Allah apa kehendak manusia? Kehendak manusia apa kehendak Allah? Kehendak Allah apa kehendak manusia? Biasanya kalau anak kecil buntutnya yang diambil. Semua jawaban yang Anda sampaikan itu menunjukkan itulah akidah Anda. Itulah pondasi Anda. Dan kita masih bicara pondasi kan? Sudah yang ke-8. Dan berkali-kali berulang-ulang saya katakan kalau pondasi salah, bangunan di atasnya salah semua. Pondasi miring, maka bangunan di atasnya juga akan miring. Apalagi kalau otaknya miring. Perbuatannya miring semua. Begitu Anda mengatakan menjadi pengusaha sukses itu adalah kehendak Allah, nanti semua akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa menjadi pengusaha sukses itu adalah hasil usaha manusia, juga akan menentukan semua aktivitas bisnis Anda. Kenapa? Karena ini kita masih bicara pondasi. Kalau Ustadz Nopriyadi sekarang PSD. Menjadi PSD kehendak Allah apa kehendak usaha sendiri? Sama saja, semua akan kembali kepada pondasi itu. Dan inilah yang berkontribusi membuat ruwetnya pemikiran manusia. Bahkan memiliki kontribusi terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam. Gara-gara apa? Pangkal mulanya berkaitan dengan pemahaman tentang qadha dan qadar, atau yang biasa dikenal dengan takdir. Itu asal muasalnya. Dan saya sudah membaca tanda-tanda bahwa di ruangan ini akan terjadi perkelahian, terjadi perseteruan, terjadi pertentangan, dan bahkan bisa saling mengkafirkan. Dari mana saya tahu? Dari jawaban Bapak Ibu sekalian yang tidak tegas. Saya dengar-dengar ada yang kehendak Allah, saya dengar-dengar ada yang kehendak manusia. Kalau saya biarkan, berantem sendiri. Saya tunggu aja. Iya enggak? Sudah siap berantem? Ya sudah, monggo. Kenapa Anda kemudian berantem? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Masalah qada dan qadar itu tidak pernah muncul di zaman sahabat. Masalah qada qadar baru muncul sekitar abad keempat Hijriah. Jadi 400 tahun setelah Rasul wafat. Masalah ini mulai muncul ketika banyak ulama yang menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Para ulama tertantang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kajian filsafat Yunani tersebut. Dan masalah tersebut pernah menjadi bahan pembahasan di kalangan pendeta Nasrani, tetapi gagal untuk menyelesaikannya. Kalau pendeta-pendeta Nasrani tidak bisa menyelesaikan masalah qada dan qadar, maklum, karena sudah takdirnya pendeta itu. Tapi bagi para ulama kan tertantang. Kalau para pendeta nggak bisa, masa ulama Islam nggak bisa? Masalahnya apa sih? Yang dipermasalahkan dalam filsafat Yunani itu apa? Seperti yang saya tanyakan tadi. Pertama, kalau ada orang menulis, dia bisa menulis itu atas kehendak Allah atau kehendak manusia? Tolong dijawab. Kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Ragu-ragu kan? Berarti seperti pendeta itu, nggak bisa jawab secara tegas. Nomor dua, kalau ada manusia sholat, kehendak Allah apa kehendak manusia? Kehendak manusia juga, bukan kehendak Allah. Berarti Allah nggak punya kehendak. Nomor tiga, kalau ada manusia sodakoh, kehendak siapa? Kehendak manusia apa kehendak Allah? Kehendak panitia. Kecuali kalau nggak ada kotak infak yang diputer, itu baru kehendak Allah. Kalau orang sodakoh, kehendak manusia apa kehendak Allah? Kayaknya sudah mulai bertahan, kehendak manusia terus, sudah mulai ketahuan alirannya. Nomor tiga, kalau ada, ini manusia apa monyet sih? Kalau ada manusia berzina, itu kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak manusia? Saya sudah menduga, kalau yang jelek-jelek itu keras bunyinya gitu. Ada orang berzina, kehendak siapa? Kehendak manusia gitu. Kalau ada orang sholat, kehendak Allah. Masalahnya apa? Coba kita perhatikan bersama ya. Kalau jawabannya itu semua kehendak Allah, konsekuensinya apa? Orang berzina kehendak Allah, orang sholat kehendak Allah, orang menulis kehendak Allah. Anda sekalian datang ke sini kehendak Allah. Nanti nggak bisa pulang kehendak Allah. Mulai takut toh. Kalau semua kehendak Allah, kenapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik dan ada manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat? Sebenarnya saya itu ingin datang ke IBC, ikut ngaji gitu. Sudah nyopir, mengeluarkan mobil, menuju JBN itu. Jelas itu, wong GPS-nya juga dipasang. Tahu sampai Pasar Kembang. Loh kok malah masuk Pasar Kembang? Itu namanya kan terpaksa banget itu. Siapa yang memaksa? Kalau semua kehendak Allah, berarti kenapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik, dan kenapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat? Maka akan muncul pertanyaan, terus keadilan Allah di mana? Karena apa? Kalau memang manusia itu dipaksa untuk berbuat jahat, kenapa besok kalau di akhirat dia akan dimasukkan neraka? Dan sebaliknya, kalau mereka itu dipaksa berbuat baik, kenapa besok di akhirat dimasukkan surga? Coba misalnya ini kan ada ibu-ibu, ini ada bapak-bapak.
Tolong bapak-bapak, saya harapkan nanti kalau pulang begal semua. Awas kalau nggak ada yang mau begal. Nanti malah saya geraji satu-satu. Pokoknya harus jadi begal semua, oke? Tapi kalau nanti mati karena jadi begal, nanti saya siksa dalam neraka. Kalau ibu-ibu harus jadi orang baik ya Bu. Awas kalau ada yang jadi begal. Semua harus jadi orang baik. Termasuk bunyi HP ini. Kalau sampai ada yang jadi begal, awas. Jadi saya paksa untuk berbuat baik. Sudahlah dipaksa untuk berbuat baik, nanti kalau mati dimasukkan surga. Kalau ada orang seperti itu, zalim enggak? Mahasiswa sekalian, besok ujian. Dan nanti malam yang laki-laki saya larang untuk belajar. Awas kalau ada yang belajar. Besok kalau ujian harus nyontek semua. Kalau ada yang enggak nyontek, awas. Terus yang perempuan, kalau bisa belajar semua ya. Kalau perlu saya kasih soalnya. Plus jawabannya. Dihafalin, besok ulangan keluar semua. Oke? Dan nanti yang bapak-bapak, yang mahasiswa putra, kalau ketahuan nyontek, nanti langsung saya masukkan neraka. Saya siksa. Yang ibu-ibu, karena disayangi dosennya, nanti dapat A semua ya, karena sudah hafal. Kalau nggak hafal, buka saja. Nanti saya masukkan surga. Ini dosen adil apa zolim? Yang tegas, adil apa zolim? Zolim Pak Nopri. Modelnya salah berarti. Subhanallah, Maha Suci Allah, apakah seperti itu? Berarti pilihan kita apa? Nah ini favorit JBN. Pilihan kita semua kehendak manusia. Wah. Konsekuensinya apa? Ini pilihan kita ya. Oke, setuju? Semua kehendak manusia? Oke? Kalau semua kehendak manusia, berarti manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat. Ya. Anda mau belok kanan, terserah Anda. Mau belok ke kiri, terserah Anda. Mau datang ke JBN, terserah Anda. Mau ke Pasar Kembang, terserah Anda. Ada kereta api lewat, mau loncat, terserah. Mau tidur di atas rel juga terserah. Semua kehendak Anda, oke? Kalau semua kehendak Anda, berarti apa? Manusia punya kebebasan berbuat. Konsekuensinya apa? Jika manusia memiliki lingkaran kebebasan berbuat, berarti kehendak Allah itu terbatas. Iya enggak? Sekarang saya tanya, habis dari JBN ikut IBC ini mau terus pulang, apa terus keluyuran? Sudah punya rencana enggak? Sudah punya rencana belum? Termasuk saya. Saya habis dari ngisi JBN ini terus pulang, apa terus cari nasi goreng? Saya belum punya rencana. Pertanyaannya, Allah sudah tahu belum kehendak saya? Sudah tahu belum? Saya belum punya rencana kok. Sudah tahu kemana coba? Kalau Allah tahu kemana coba? Pulang. Nanti begitu Allah tahu kalau saya pulang, enggak jadi. Kecele. Kan terserah saya. Ayo. Katanya semua kehendak manusia. Berarti kehendak Allah kan terbatas. Saya belum memutuskan kok. Nah itu kan kehendak panitia. Ini kalau diteruskan, ini yang berpendapat kan Anda sekalian tuh. Berarti Allah tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuat manusia. Apakah dia akan pulang ke rumah atau terus pergi ke kantor. Mau belum direncanakan kok. Kan kehendak saya. Dan saya belum berkehendak.
Termasuk berarti Allah juga belum mengetahui apakah orang itu nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Betul enggak? Sekarang saya tanya, saya besok masuk surga apa neraka? Allah sudah tahu apa belum? Sudah tahu apa belum? Anda sekalian, tadi yang bilang semua kehendak manusia ya, besok masuk neraka atau masuk surga, Allah sudah tahu belum? Ayo, sudah tahu belum? Sudah? Betul? Sudah? Ibu-ibu? Masuk neraka apa surga, Bu? Sekarang saya tanya, Allah sudah tahu belum surga nerakanya ibu-ibu? Detik ini juga, Allah sudah tahu enggak kita masuk surga apa neraka? Ayo, sudah tahu belum? Sudah? Betul? Kita lanjutkan. Kalau memang Allah itu tidak tahu, berarti ilmu Allah itu terbatas, iya enggak? Berarti Allah belum tahu surga nerakanya manusia. Subhanallah. Tidak mungkin begitu kan? Berarti Allah kan sudah tahu surga nerakanya kita. Allah maha berilmu, betul enggak? Berarti sudah tahu besok masuk neraka apa surga? Sudah tahu. Detik ini juga sudah tahu. Betul ibu-ibu? Detik ini juga sudah tahu Allah punya ilmu itu? Bapak-bapak sudah tahu? Berarti Allah maha berilmu. Allah maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun belum terjadi. Termasuk yang zahir maupun yang batin. Oke? Setuju? Berarti Allah sudah pasti tahu apa yang belum dilakukan manusia. Nanti akan jadi orang baik apa orang jahat. Termasuk Allah juga sudah tahu pasti dia akan masuk surga atau masuk neraka. Oke? Setuju? Jika Allah sudah tahu pasti, pertanyaannya sekarang, untuk apa manusia harus rajin ibadah? Untuk apa harus rajin sholat, rajin doa, agar masuk surga? Ayo, untuk apa coba? Sekarang saya ulangi. Allah sudah tahu belum? Detik ini juga Allah sudah tahu belum? Kita akan masuk surga apa neraka? Sudah tahu? Sudah tahu pasti? Sekarang saya ingin tanya, untuk apa sholat? Ayo, untuk apa sholat? Gak usah sholat, gak ada gunanya, betul gak? Wong surga nerakanya sudah tahu pasti kok. Terus-terusan sholat, kalau masuk neraka mau apa coba? Untuk apa sholat? Detik ini juga Allah tahu, sampean masuk neraka. Ayo, sholat toh terus. Manfaatnya apa coba? Atau nggak usah sholat nggak apa-apa. Detik ini sudah tahu masuk surga, iya nggak? Nggak usah sholat, masuk surga, masuk surga. Anak saya dulu waktu mau terima rapot pas SMA itu, tiba-tiba malam hari itu sholat tahajud, pesen, Bi nanti bangunkan sholat tahajud. Biasanya dibangunkan susahnya minta ampun. Pokoknya bangunkan sholat tahajud, mau apa? Mau sholat tahajud, mau apa? Mau berdoa untuk biar rapot saya bagus. Saya terharu kan mendengarnya. Saya tanya, terima rapotnya kapan? Besok. Sholat tahajudnya besok pagi gitu. Saya tanya, rapotnya udah ditulis belum? Sudah gitu. Untuk apa kamu sholat tahajud? Sekarang saya tanya, ada gunanya enggak sholat tahajud? Rapotnya udah ditulis kok sholat tahajud. Enggak ngaruh, iya enggak? Oh, udah ditulis nilainya apa 8, apa 9, apa merah semua, udah ditulis. Mau tahajud semalam suntuk juga enggak ada gunanya kan? Apa jam? Iya ya. Untuk apa sholat tahajud itu?
Surga neraka Anda sekalian sudah ditulis belum? Sudah selesai tulisannya? Untuk apa sholat? Ulang-ulang. Gak usah ngaji. Cukup sekian. Gak ngaruh toh. Udah ditulis semua kok masih sholat. Kurang kerjaan ini. Orang mikir blas. Tidak ada gunanya karena Allah sudah tahu pasti surga nerakanya orang tersebut. Subhanallah, apakah seperti itu? Maha suci Allah. Dan ini masalah kalau nggak segera diselesaikan atau akan terus berkembang. Menyangkut masalah hidayah. Sekarang saya tanya, orang kalau masuk Islam, itu karena hidayah Allah atau karena kehendak manusia itu sendiri? Kalau ada orang yang masuk Islam itu karena mendapat hidayah dari Allah atau kehendak manusia itu sendiri? Hidayah dari Allah. Oh enak dong yang dapat hidayah. Udah orangnya bejat, orangnya kafir, orangnya suka maksiat, dikasih hidayah jadi orang baik, mati dimasukkan surga. Kasihan tuh kayak siapa? Barack Obama itu. Udah nggak ganteng-ganteng amat gitu. Misalnya gitu. Udah kafirnya minta ampun, tapi nggak dapat hidayah. Udah nggak dikasih hidayah, mati dimasukkan neraka. Gitu. Keadilan Allah di mana? Atau itu kehendak manusia? Hidayah itu. Ini akan berkembang terus. Tawakal. Kalau hidup wajib bertawakal, yang namanya tawakal itu harus pasrah kepada Allah atau kita harus berusaha. Dalam bisnis kita itu harus pasrah sama Allah atau kita harus berusaha. Kenapa? Ini terkait juga dengan masalah rezeki. Rezeki itu sudah ketetapan Allah atau hasil usaha manusia? Ayo. Rezeki sudah ketetapan Allah apa hasil usaha manusia? Dua-duanya, piye caranya? Sudah ketetapan atau hasil usaha? Sudah ketetapan, ngapain berusaha? Hasil usaha, berarti kehendak Allah terbatas. Akhirnya Allah yang menentukan. Berarti kuncinya kehendak Allah gitu. Iya. Ngapain berusaha gitu loh. Oh hasil akhirnya juga terserah Allah. Gitu kok ya masih berusaha gitu loh. Udah usaha mati-matian, jadi kere. Tahu gitu kan gak usah berusaha. Saya itu diam aja di rumah, nyenggol itu, wah ambruk itu duit semua. Kenapa? Kehendak Allah itu. Mana tadi yang jemput saya? Termasuk masalah ajal. Ayo. Ajal manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah atau hasil usaha manusia? Sudah ditetapkan Allah. Nanti kalau pulang jangan melek. Udahlah merem naik mobil nanti sampai rumah sakit. Ngapain hati-hati? Mau hati-hati kalau sudah ketetapan Allah, masuk rumah sakit juga. Iya enggak? Ngapain hati-hati? Supaya ngebut aja, yang penting cepat sampai rumah. Rumah sakit. Bahaya sekali kalau sampai salah menjawab. Karena ini apa? Masih masalah pondasi. Dan terus terang sebenarnya permasalahan ini sejak abad keempat sampai sekarang itu belum clear di kalangan umat Islam. Umat Islam masih bingung dalam menjawab ini. Sehingga di kalangan umat Islam, sejarah mencatat umat Islam akhirnya terbelah menjadi dua kelompok ekstrim, bukan ekstrim ya. Kelompok pertama diwakili golongan Mu'tazilah atau Qadariyah yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Jadi tugas Allah apa? Hanya mencatat saja. Terserah manusia. Manusia diberi kebebasan.
Kalau dia memilih jalan yang baik, dicatat oleh Allah baik. Kalau dia memilih jalan yang sesat, dicatat oleh Allah sesat. Dan besok akan dijumlahkan, kalau banyak baiknya masuk surga, banyak jeleknya, dosanya masuk neraka. Itu Qadariyah dan Mu'tazilah. Dan itu adil kan? Jadi Allah nunggu saja gitu. Kalau datang ke JBN tulis baik gitu. Belum selesai udah pulang, jelek. Misalnya. Kelompok 2 diwakili golongan Jabariyah yang memahami bahwa manusia tidak memiliki kebebasan. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Kenapa datang ke sini? Kehendak Allah. Kenapa ngantuk? Kehendak Allah. Kenapa pulang? Kehendak Allah. Dulu zaman Umar pernah ada pencuri ditangkap, dihukum potong tangan. Saya nggak mau dipotong tangan. Nah, kamu kan pencuri. Saya mencuri kan karena kehendak Allah. Tapi Umar ya pinter gitu. Saya juga mau motong tangan. Kenapa? Saya motong tangan kamu juga kehendak Allah. Selesai. Saya dulu pernah itu ketemu orang kayak gitu. Padahal saya naksir ya. Nama siapa Mbak? Hamba Allah. Terus alamatnya mana? Di bumi Allah. Terus kerjanya apa? Terserah Allah. Kapan mau nikah? Makanya MC-nya nggak nikah-nikah. Kenapa? Terserah Allah. Kayaknya golongan Jabariyah deh. Terus pertanyaannya mana kelompok yang benar? Ingatlah cerita perdebatan antara orang Qadariyah dan Jabariyah. Pemenangnya mana? Pernah dengar ceritanya? Dulu orang Jabariyah sama Qadariyah sama-sama debat dan sama-sama punya hujah, sama-sama punya dalil. Semua kehendak manusia, semua itu atas ketentuan manusia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wah, ada dalilnya kan. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kita enggak merubah dirinya sendiri, Allah enggak akan merubah kita. Semua terserah kita, semua kebebasan kita. Itu golongan Qadariyah. Jabariyah enggak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan semua yang kamu kerjakan. Ayo. Ada dalilnya juga. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Yang menciptakan perbuatan kamu siapa? Allah juga. Ganti dalil lagi, ganti lagi. Sama-sama punya dalil. Karena adu dalil sama-sama kuat, akhirnya gini saja. Untuk menentukan yang benar, kita buktikan. Oke? Sesuai dengan pendapat masing-masing. Cara membuktikannya gimana? Mari kita cari buah mangga. Siapa yang bisa mendapatkan buah mangga itulah yang benar, sesuai keyakinan masing-masing. Yang Qadariyah harus berusaha mencari, kalau dapat berarti pemahamannya benar. Yang Jabariyah pasrah saja di rumah, jangan nyari-nyari. Kalau enggak dapat berarti salah kan? Dan kalau dia cuma di rumah aja kemudian dapat mangga, berarti benar. Oke, setuju? Setuju. Sekarang silahkan yang Jabariyah nunggu di rumah, delohom, sendirian, jangan kemana-mana. Terus yang Qadariyah keluar, cari mangga ke pasar. Begitu di pasar banyak mangga, dia beli, pulang langsung menunjukkan. Nah, inilah paham yang benar. Siapa yang mau berusaha, itulah yang dapat. Kamu di rumah saja, pasrah saja, nggak dapat. Berarti yang benar siapa? Qadariyah kan. 1-0 kan. Selesai. Terus makan mangga gitu. Mangga dikupas, dimakan gitu. Inilah hasil usaha saya. Siapa yang berusaha maka akan dapat mangga. Yang Jabariyah diem aja gitu. Udah kalah nggak dapat mangga lagi. Kasihan gitu. Nah karena yang Qadariyah merasa menang, kasihan kan. Ya sudahlah kalah nggak dapat mangga. Ini saya kasih 1 gitu. Begitu dikasih 1, inilah kalau Allah sudah berkehendak. Walaupun saya diem saja, nyatanya dapat juga.
Satu-satu. Kok seneng? Ini alirannya nggak jelas. Marilah kita lihat dalil-dalilnya. Nomor 1, surat Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajal. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita perhatikan betul-betul ya. Tiap-tiap umat memiliki ajal atau batas waktu. Maka apabila ajal telah datang, mereka tidak dapat mengundurkan walaupun 1 saat, 1 detik, dan tidak dapat memajukan walaupun 1 detik. Berarti ajal kehendak Allah, ketetapan Allah. Nomor 2, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya sudah tertulis di dalam kitab di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum seluruh alam semesta diciptakan, semua catatan sudah ditulis selesai. Termasuk surga nerakanya tadi, sudah ditulis semua. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Terus, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wal maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Jadi tidak ada yang menimpa kita, tidak ada bencana kecuali semua sudah ditetapkan oleh Allah. Terus, la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan semuanya sudah ada di dalam kitab yang nyata, yaitu dalam kitab Lauhil Mahfuz. Semua sudah ditulis, baik yang besar, kecil, tersembunyi maupun yang nampak. Terus, wa huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalam musamma tsumma ilahi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu yang dahulu kamu kerjakan. Ini coba kita lihat. Siapa yang menidurkan? Allah. Di malam hari. Kemudian Allah juga tahu apa yang akan kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia yang membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu. Sudah sampai yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu akan kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang dulu kamu kerjakan. Oke? Kesimpulannya apa? Masalah kodok kodar itu sesungguhnya tidak membicarakan 4 hal. Ternyata kodok kodar itu tidak membicarakan tentang 4 hal. Yang pertama apa? Kodok kodar itu tidak berbicara tentang perbuatan manusia. Apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Yang kedua, kodok kodar juga tidak bicara tentang iroda Allah. Apakah iroda Allah meliputi semua kejadian atau tidak. Yang ketiga ilmu Allah. Apakah sudah mengetahui sebelum, selama, dan sesudah kejadian atau tidak. Yang keempat, kitab Lauhul Mahfuz. Apakah sudah mencatat semua kejadian dan tidak mungkin dirubah lagi atau tidak. Pertanyaannya mengapa? Saya ulangi,
Ternyata qadha qadar itu tidak membahas 4 hal. Yang pertama, perbuatan manusia, kayak menulis tadi. Itu sebenarnya diciptakan manusia, apa diciptakan Allah? Yang kedua, kehendak Allah. Apakah kehendak Allah meliputi semua kejadian, atau ada lingkaran yang dikuasai manusia, di mana Allah tidak berkehendak? Yang ketiga, ilmu Allah. Apakah ilmu Allah itu sudah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, atau hanya yang sudah-sudah terjadi saja, yang belum terjadi Allah tidak tahu? Yang keempat, kitab Lauhil Mahfud. Apakah mencatat semua kejadian dan sudah tidak mungkin dirubah, atau masih ada yang bisa dirubah? Jadi qadha qadar tidak membahas 4 hal itu. Sekali lagi pertanyaannya mengapa? Maka sebelum kita membahas yang lain, ini harus disepakati dulu. Setuju enggak bahwa ini bukan pembahasan qadha qadar? Atau ini enggak usah kita bahas saja? Mengapa? Bikin mumet. Jadi kesimpulannya, yang membuat ruwet, membuat mumet, membuat kita terpecah belah itu karena bahas ini. Maka kalau ingin tidak ruwet, tidak mumet, jangan bahas ini gitu loh. Bahas yang lain aja, bisnis gitu. Katanya Islamic Business Coaching, malah bahas ini. Bikin mumet itu. Ya, masalahnya Anda bisnis itu bisa sukses apa enggak itu kehendak siapa? Aku udah mencoba bisnis gonta-ganti kok bangkrut terus itu. Kira-kira kehendak siapa? Itu aja belum terjawab kok bisnis. Kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa kita tidak membahas 4 hal ini? Nomor 4, semua yang kita lakukan itu sudah dicatat semua dan nggak mungkin dirubah. Oke, termasuk surga nerakanya kan? Setuju? Udah, kita nanti keluar kan bisa agak enteng gitu loh. Udahlah, jadi orang Islam nggak usah serius-serius gitu. Baru azan langsung ke masjid. Wong Islam anyaran. Mesti belum pernah mengkaji qadha qadar. Kalau sudah mengkaji qadha qadar kan santai gitu. Kenapa santai? Oh, udah ditulis. Nggak mungkin dihapus, nggak mungkin dirubah itu. Tulisannya jelas neraka. Udahlah, rajin ke masjid, silakan. Neraka. Gimana? Nggak usah dibahas ya? Setuju? Membahas yang lain? Baik, kita membahas bisnis sekarang. Kalau kita bisnis, sukses, kehendak Allah apa kehendak manusia? Ayo bisa jawab nggak? Ternyata enggak bisa jawab. Berarti ini masih menimbulkan persoalan. Kenapa enggak perlu dibahas padahal menimbulkan persoalan? Belum ada yang bisa menjawab. Jawabnya apa? Jawabnya, kenapa 4 hal ini tidak dibahas? Jawabnya apa? Karena sudah jelas. Ngapain dibahas? Wong sudah jelas kok. Sudah clear gitu. Kalau nggak jelas silakan tanya. Dari mana jelasnya? Dari dalil-dalil yang saya baca tadi. Dalil-dalil yang saya baca tadi itu menjawab semua pertanyaan ini. Kita ulangi nomor 1. Perbuatan manusia, diciptakan Allah apa diciptakan manusia? Diciptakan Allah. Selesai kan? Kenapa ribut? Yang nomor 2, iradah Allah. Kehendak Allah itu meliputi semua kejadian atau ada yang tidak menjadi kehendak Allah? Jawabnya apa? Semua kejadian itu kehendak Allah. Tidak ada yang tidak. Clear kan? Nomor 3, ilmu Allah. Apakah ilmu Allah mengetahui semuanya termasuk yang belum terjadi? Atau ada yang tidak diketahui Allah? Jawabnya apa? Semuanya sudah masuk ilmunya Allah. Nomor 4, kitab Lauhil Mahfud. Sudah mencatat semua dan tidak bisa dirubah lagi. Sudah dicatat semua, bahkan sebelum
alam semesta ini diciptakan? Sudah selesai ditulis semua. Ada pertanyaan? Sudah dikehendaki oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Ada pertanyaan? Kan sudah clear kan? Gitu kok ribut. Kalau Anda tanyanya seperti ini, jawabnya sudah clear, sudah jelas. Berarti Qadha Qadar membahas apa? Membahas yang belum jelas. Ya enggak? Yang belum jelas apa? Sebenarnya diskusi kita itu terjebak dengan objek yang kita pikirkan. Ingat teori berpikir yang pernah kita ajarkan pertama kita ketemu. Berpikir itu 4 syarat ya kan. Ada fakta yang terindra, ada otak, dan ada maklumat asabikoh. Kuncinya itu sebenarnya di situ. Dan berpikir ada yang langsung, ada yang tidak langsung, yang gaib. Semua kuncinya di situ. Oleh karena itu, pertanyaan perdebatan nomor 1, 2, 3, 4 itu intinya perdebatan tentang apa? Nomor 1, ciptaan Allah. Nomor 2, kehendak Allah. Nomor 3, ilmu Allah. Nomor 4, kitab Lauhil Mahfud. Itu semua objeknya di mana coba? Itu kan gaib semua. Untuk mengetahui sesuatu yang gaib, syaratnya apa? Harus ada dalil. Dan dalilnya sudah kita baca. Masih ngeyel. Orang mikir blas itu berarti. Ya enggak? Cara berpikir tingkat 2 kan begitu. Berpikir itu mengikuti dalil yang sampai kepada kita. Kalau nggak mudeng berarti harus beli DVD yang di belakang. Cari edisi 1 sampai 4, paling 50.000. Berarti yang belum jelas apa? Wilayah yang ada di bumi ini, wilayah yang ada di sekitar kita ini. Dan itulah yang bisa kita perdebatkan, dan itulah yang bisa kita pikirkan. Untuk wilayahnya Allah, ciptaan Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, ketemu Allah aja belum pernah kok malah diskusi tentang Allah. Kurang kerjaan kan itu. Oleh karena itu kalau ingin tahu jawaban 4 ini harus ada dalil. Dalilnya udah sampai kita. Kan dulu contohnya apa? Sesuatu yang gaib contohnya apa? Di depan gedung ini ada mobil yang lewat enggak? Yang disebut berpikir apa? Harus ada dalil. Dalilnya apa? Telapak ban kan? Kalau cuma dalil telapak ban, mau diskusi apa coba? Kira-kira mobilnya yang lewat warna apa gitu. Dalilnya cuma telapak ban kok diskusi warna mobil yang lewat. Mikir enggak itu? Orang mikir gitu loh. Sama seperti ini, kitab Lauhil Mahfud sudah mencatat semua. Kok iso loh? Wong saya mikir aja belum kok sudah dicatat. Mikir enggak itu? Wong itu wilayahnya Allah kok. Dan informasi cuma segitu kok malah ngejak diskusi. Kurang kerjaan kan itu. Kok ya gelem dijak diskusi. Dalilnya cuma telapak ban kok mau diskusi. Yang naik cantik apa enggak gitu. Dalilnya cuma telapak ban. Bisa disusun dari kedalaman ban ini bisa ketahuan. Ini laki-laki apa perempuan. Itu adik ramatuk belas itu. Dalilnya cuma telapak ban kok ingin diskusi sampai kemana-mana. 4 hal ini itu bukan wilayah berpikir kita. Itu wilayah langit, wilayah Allah, wilayah yang gaib. Kita kalau mikir wilayah itu, nggak mikir namanya gitu. Kenapa? Ada satu syarat yang nggak terpenuhi, yaitu apa? Objeknya itu tidak terindra. Berarti itu sesuatu yang gaib, maka berpikir kita dibatasi oleh dalil yang sampai ke kita. Kalau dalilnya punya gitu ya sami'na wa ata'na. Sudahlah. Kalau pengen lebih rinci ya tanya sama yang ngirim dalil gitu loh. SMS kayak gitu loh. Ini kurang jelas, Bos. Berarti yang perlu kita pikirkan itu wilayah yang kita kuasai. Ya enggak? Wilayah bumi ini, wilayah yang terindra. Oke? Itulah yang harus kita diskusikan dalam masalah Qadha Qadar. Jadi sebenarnya energi ulama-ulama dulu debat masalah ini kurang kerjaan juga. Iya,
Gara-gara apa? Teori berpikirnya tidak tuntas. Sebenarnya yang paling menentukan itu teori berpikir. Nanti keruwetan filsafat, keruwetan masalah kotak-kotak, keruwetan apa saja termasuk waktu yang habis itu. Mau terus enggak ini? Daripada mati berdiri ya. Nah, yang harus dibahas itu apa? Wilayah yang kita kuasai, apa? Perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Oke? Nah, kalau mau bahas kodok kodar, bahaslah lingkaran yang kita kuasai, perbuatan manusia. Sekarang dijawab. Jawablah dengan jujur. Perbuatan manusia ketika kita berbuat, tolong dijawab dengan jujur, karena ini terindra kan, bisa difikirkan. Ketika manusia berbuat, itu apakah bebas atau terpaksa? Tahu nggak bedanya bebas sama terpaksa? Bebas itu, saya mau belok kanan, terserah. Bisa kan belok kanan? Mengikuti keputusan saya. Saya perintah belok kiri, belok kiri. Nah, itu namanya bebas. Kalau terpaksa, misalnya saya pengen belok kanan, nah itu namanya terpaksa. Sekarang jawab dengan jujur, perbuatan manusia itu bebas atau terpaksa? Karena ada konsekuensinya, kalau terpaksa mengapa? Kalau berbuat baik itu harus mendapat pahala, kalau berbuat buruk itu akan disiksa. Berarti yang benar apa? Bebas. Sekarang pertanyaannya, kalau memang manusia bebas berbuat, mengapa kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita sendiri? Ayo berdetak, ya memang dari dulu berdetak, berhenti nggak mau berhenti. Tapi kalau sudah berhenti, jalan nggak bisa juga. Begitu kita makan, semua enak-enak kan, begitu masuk perut, keluar tuh nggak enak semua. Siapa coba yang bikin kayak gitu? Kita itu jalan pengennya, kalau hujan kayak tadi ya pengennya terbang sampai ke sini kan. Kenapa harus nempel tanah? Saya pengennya bisa terbang, kenapa nggak bisa? Berarti kita nggak bebas. Kesimpulannya apa? Jawaban Anda tidak jujur. Jadi kalau kita benar-benar jujur, perbuatan manusia itu bukan karena kebebasan, bukan karena terpaksa. Terus yang benar apa? Fakta perbuatan manusia itu ada dalam dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang dikuasai manusia, lingkaran kedua adalah lingkaran yang menguasai manusia. Itu kalau jawabannya jujur. Berarti ada perbuatan-perbuatan yang dikuasai manusia. Seperti tadi, saya pengen belok, belok. Pengen lurus, lurus. Pengen keriting, susah juga. Tapi ada yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia dibagi dua. Ada yang terikat nizam wujud, ada yang di luar nizam wujud. Terikat nizam wujud maksudnya apa? Seperti tadi. Kita jalan harus nempel bumi. Itu terikat dengan nizam wujud atau sunatullah. Kita nggak bisa terbang. Kita nggak bisa lihat dari belakang. Lihatnya kan depan terus. Kalau ayam, makanya kalau nyabrang nggak pernah toleh-toleh, karena matanya di samping gitu. Berarti nyebrang blas gitu aja. Ngapain noleh wong matanya di samping. Kalau manusia nggak bisa, harus toleh kanan, toleh kiri. Dan kenapa kok tangan kita nggak ada matanya gitu? Kalau ada kan enak ngintip-ngintip gitu. Ada wanita mandi ngintip gitu. Gak usah pakai kamera kan. Karena Allah sayang sama manusia. Coba kalau tangannya pakai mata gitu. Pas makan sambel. Kasihan betul. Itu namanya terikat dengan nizam wujud. Di luar nizam wujud itu maksudnya apa? Ada perbuatan-perbuatan yang asalnya dari kehendak kita, tapi hasilnya tidak sesuai kehendak kita. Misalnya pulang, hati-hati mau sampai ke rumah, malah masuk rumah sakit. Nah itu tidak sesuai kehendak kita. Itu juga ada sesuatu yang menguasai kita. Kalau di kitab contohnya itu, nembak burung kena burungnya orang. Enggak, maksudnya kena orang gitu. Itu termasuk yang nomor 2 ini. Sedangkan
perbuatan yang dikuasai manusia, yang semua atas perintah diri kita, termasuk malam tadi hujan deres. Pilihannya dua kan, mau terus ndelosor tidur, apa berangkat ke JBN. Yang memutuskan siapa? Kita sendiri. Kemudian kita jalan sendiri. Dan inilah perbuatan-perbuatan yang akan dihisap oleh Allah. Kalau perbuatan sesuai syariat, akan dapat pahala. Kalau perbuatannya melanggar syariat, akan mendapat siksa. Sedangkan perbuatan yang dalam lingkaran yang menguasai manusia, itulah yang disebut kodok. Dan ini tidak dihisap oleh Allah. Berarti ya kalau ada kejadian-kejadian yang menimpa manusia, itu tidak dihisap, tidak ada hitungan dosa atau siksa. Misalnya orang berangkat sudah hati-hati di pinggir jalan, keserempet, masuk rumah sakit. Ibunya dengar kabar, baru masak kaget nyenggol kompor, brek, rumah terbakar. Karena terbakar suaminya tidur, ikut terbakar meninggal dunia. Kemudian anaknya yang masuk rumah sakit dengar kabar, ikut nyusul juga gitu, karena itu semua kodok dan tidak dihisap oleh Allah. Tapi kalau semua itu atas perintah diri kita, pilihan bebas kita, apakah kita milih ngaji atau milih maksiat, itu semua kehendak kita, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita waspadai itu lingkaran yang dikuasai manusia. Dan ini kita cukup mengatakan itulah kodok Allah, kewajiban kita mengimani. Kalau baik sesuai kesenangan kita, kita bersyukur. Kalau jelek tidak sesuai kesukaan kita, sabar. Itu aja rumusnya. Itulah kodok. Kalau gini clear. Yang nomor 2, bagaimana dengan kodar? Kodar itu bahasa Indonesianya kadar. Kodar itu artinya apa? Kodar itu artinya adalah khosiat dari benda. Khosiat bahasa Indonesianya apa? Khasiat. Tapi sekarang sudah menyempit menjadi obat. Padahal setiap benda itu punya khosiat. Contohnya apa? Api mempunyai khosiat membakar. Pisau mempunyai khosiat memotong. Roti mempunyai khosiat mengenyangkan dan lain-lain. Itu namanya khosiat atau khasiat. Dan semua khasiat-khasiat dari benda itu adalah kodarnya Allah, ketetapannya Allah. Kenapa? Karena Allah juga punya hak untuk mencabut khasiat itu. Dan itu tidak dihisap. Kalau api bisa membakar rumah, tidak dihisap oleh Allah. Karena memang khasiat api itu membakar. Api bisa digunakan untuk membakar jagung, itu juga khasiat. Itu tidak dihisap dan Allah berhak mencabut. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kenapa tidak sehelai rambut pun terbakar? Karena Allah memerintahkan pada api, hilangkan khasiatnya kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau kepada kayu tetap membakar. Dan itu tidak dihisap. Terus yang dihisap apa? Kebebasan menggunakan khasiat. Itu terserah pilihan manusia. Begitu pegang pisau, itu bisa untuk ngiris roti, bisa untuk nusuk dirinya sendiri, bisa untuk begal orang. Keputusannya terserah manusia, kehendak bebas manusia. Kalau digunakan sesuai dengan syariat itu dapat pahala, kalau melanggar syariat maka itu akan mendapat siksa. Tapi jangan nyalahkan pesonya. Yang disalahkan penggunaan terhadap peso itu yang dihisap. Terus bagaimana dengan manusia? Tadi bingungnya apa? Kalau manusia nulis kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak manusia? Kalau manusia sholat kehendak manusia apa kehendak Allah? Kalau manusia itu berzina kehendak manusia apa kehendak Allah? Bagaimana menjawabnya? Dengan teori kodar ini mudah sekali menjawabnya. Nggak usah bingung. Kita lihat tubuh manusia. Ternyata tubuh manusia juga punya khosiat. Contohnya apa? Mata mempunyai khosiat melihat. Telinga mempunyai khosiat mendengar. Kaki mempunyai khosiat berjalan. Perut punya khosiat lapar. Kelamin jangan diisi.
Semua khosiat-khosiat itu adalah qadarnya Allah, ketetapan Allah. Dan itu tidak dihisab oleh Allah. Kalau perut lapar nggak usah nangis, ya Allah dosa saya banyak, kenapa? Perut saya lapar gitu. Nggak dosa lapar, cari aja makan gitu, selesai. Termasuk jatuh cinta itu khosiat. Iya enggak? Kalau lihat perempuan cantik kok tertarik, itu sudah sesuai khosiatnya. Yang harus dicurigai, lihat perempuan cantik malah nggak tertarik. Bahaya itu. Malah yang lihat yang jenggotan malah tertarik. Itu manusia apa kambing? Itu sudah sesuai khosiat. Cuma yang jadi masalah tadi, memanfaatkan khosiat apakah sesuai dengan syariat atau melanggar syariat. Kalau tertarik wanita cantik kemudian dipenuhi dengan menikah, berarti sesuai syariat, dapat pahala. Kalau tidak dipenuhi dengan menikah, malah diuber, keok, ditabrak, diperkosa, nah itu tidak sesuai syariat. Itu syariatnya pitik itu. Nggak usah ditiru. Kalau pitik nggak dosa. Memang khosiatnya begitu. Kalau manusia nggak boleh. Nah sekarang kata kuncinya di titik mana? Kebingungan tadi ya yang ditanya. Ternyata kata kuncinya itu berpuncak kepada akal manusia. Siapa yang ngasih akal manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosiat akal manusia itu bagaimana? Itu kata kuncinya. Ternyata khosiat dari akal manusia, Allah telah memberikan khosiat kepada akal manusia, sudah mengkodar kepada akal manusia itu punya kehendak bebas. Dalilnya mana? As-Sams ayat 7 dan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafsu, demi jiwa, ketika jiwa disempurnakan. Ketika jiwa itu diciptakan, disempurnakan oleh Allah, diberi apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, memberi hidayah kepada akal manusia itu dua khosiat sekaligus. Yaitu apa? Jalan menuju kepada kesesatan dan jalan menuju kepada kebenaran. Artinya apa? Setiap akal manusia diberi dua khosiat sekaligus, tidak ada yang satu. Maka nggak ada manusia yang kecenderungannya cuma satu aja gitu. Saya punya anak, bakatnya jadi kiai deh. Gitu. Baunya aja kiai gitu. Nggak bisa itu mau digoda kayak apapun. Dihasut kayak apapun, diajak maksiat nggak bisa, diajak bejat nggak bisa. Ini jalannya surga terus gitu. Nggak ada anak kayak gitu. Termasuk sebaliknya, wah anak saya bakatnya kok bejat ya. Sudah saya nasihat berkali-kali itu kok maunya maksiat terus itu. Kayaknya itu bau-bau neraka deh anak saya. Udah nggak bisa diperbaiki, itu kayaknya itu jatahnya neraka. Nggak ada. Yang ada apa? Semua manusia punya dua kecenderungan. Al-Balad 10, wahadaina hunnajdain. Allah telah memberikan hidayah kepada manusia itu dua jalan. Jadi nggak ada yang jadi satu jalan. Artinya apa? Manusia punya kehendak bebas. Diajak baik bisa, diajak bejat juga bisa. Nggak ada yang kebalik. Dan kehebatan kehendak Allah itu apa? Allah menghendaki manusia punya kehendak bebas. Kenapa manusia memiliki kemampuan berkehendak bebas? Itu kehendak Allah. Selesai kan? Dan itulah yang akan dihisab. Kalau menggunakan kehendak bebasnya sesuai dengan syariat, maka dapat pahala. Kalau menggunakan kehendak bebasnya menentang syariat, itu akan disiksa. Dalilnya mana? Nanti kita lihat. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara kehendak langit dengan kehendak bumi? Titik temunya gimana? Semua kehendak Allah, tadi kan begitu kan. Kalau tanya, apa saja yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk semua perbuatan manusia kehendak Allah. Tapi kenyataannya manusia punya kehendak bebas. Cara mempertemukannya gimana? Bagaimana kita dapat mengaitkan kehendak Allah dengan kehendak manusia? Maka jawabnya gimana? Iroda Allah atau kehendak Allah itu memang meliputi segala sesuatu. Semua itu kehendak Allah, termasuk kehendak manusia. Kenapa manusia punya kehendak? Itu atas kehendak Allah. Cuma yang harus kita tegaskan,
bagaimana kehendak Allah terhadap kehendak manusia. Ternyata Allah menghendaki manusia punya kehendak bebas. Dalilnya mana? Kita lihat. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa, jikalau, kalau dalam bahasa Arab ada lau atau jikalau itu berarti tidak terjadi. Seandainya itu berarti tidak terjadi kan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, itu berarti Allah tidak berkehendak. Karena pakai lau. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu manusia bisa dibuat beriman semua. Bagi Allah mudah, tinggal kun fayakun. Semua dibuat beriman, semua 1 detik bisa. Tapi itu pakai lau, berarti apa? Allah tidak berkehendak, manusia beriman semua. Tapi Allah juga tidak berkehendak, manusia itu kafir semua juga enggak. Yang dikehendaki Allah apa? Manusia bebas memilih perbuatannya. Maka pertanyaan Allah kepada Muhammad, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi beriman semuanya? Enggak bisa, kenapa? Terserah kehendak bebas masing-masing manusia. Kenapa memiliki kemampuan berkehendak bebas? Itu kehendak Allah juga. Karena Allah kan bisa memilih 3 kemungkinan kan. Semua dibuat mukmin, semua dibuat beriman. Kemungkinan kedua, semua dibuat kafir. Kemungkinan ketiga, semua dibuat bebas untuk memilih perbuatannya. Apakah memilih beriman atau memilih kafir. Yang dipilih pilihan ketiga. Allah membebaskan manusia berkehendak bebas. Nah, kalau sudah paham contoh kasus. Kalau manusia bunuh diri dengan menusukkan pisau sampai mati, itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Enggak bisa dijawab, harus diperinci satu persatu. Harus diuraikan kejadian demi kejadian. Pertanyaan pertama, kenapa dia bunuh diri? Ternyata karena diputus cinta oleh pacarnya, sehingga hatinya pedih. Pedihnya tuh di sini. Setelah diputus cinta, maka diputus cinta itu kodok. Ya enggak? Kenapa? Dalam lingkaran yang menguasai manusia. Diputuskan, bukan memutus. Kalau memutus cinta, Anda bertanggung jawab, akan dihisap oleh Allah. Gitu. Kalau diputus, itu namanya kodok. Berarti diputus cinta, tidak dihisap oleh Allah. Terus, hatinya mengalami kepedihan. Kenapa hatinya bisa sedih? Kodarnya Allah. Karena hati itu dikodar oleh Allah, bisa senang, bisa sedih. Kalau diputus cinta pasti sedih. Kalau senang itu berarti sudah tidak waras. Mesti terlalu sering bergaul dengan MC-nya. Jadi kalau hatinya bisa sedih itu tidak dihisap oleh Allah. Terus sabar. Ketika hatinya pedih, dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan taubat dari pacaran ataukah memilih bunuh diri gitu loh. Itu kan kehendak bebas. Pacaran dosa. Sekarang diputus. Kan dia punya 2 pilihan. Taubat enggak pacaran lagi atau diteruskan kesedihannya, yaitu apa? Di closing dengan bunuh diri. MLM banget. Milih mana? Ternyata dia memilih bunuh diri. Keputusan memilih bunuh diri itu dihisap oleh Allah. Baru memutuskan saja sudah dihisap. Sekarang dia akan bunuh diri pakai apa? Pilihannya banyak kan? Mau baygon, mau peso, mau loncat, mau nabrak kereta api, terserah. Ternyata dia memiliki kebebasan untuk memilih minum racun atau menusukkan peso. Ternyata yang dipilih adalah menusukkan peso. Racun dan peso itu memiliki khasiat untuk membunuh manusia. Itu kodarnya Allah dan racunnya tidak berdosa. Termasuk pesonya juga tidak berdosa karena itu sudah diberi kodar oleh Allah. Ternyata dia memilih peso, pilihan memegang peso itu dihisap oleh Allah. Kemudian pesonya digunakan, peso memiliki khasiat merusak tubuh manusia, itu juga kodarnya Allah, tidak dihisap. Kalau dia memahami menusukkan peso itu bisa mematikan dirinya, pemahaman itu juga dihisap oleh Allah.
Sehingga ketika peso kemudian menghunjam kepada dirinya dan dia mati itu kodoknya Allah dan tidak dihisap. Kenapa? Harus dia paham, pegang peso dia harus paham, itu bisa mematikan dirinya atau enggak. Karena bisa aja kan, pegang peso mungkin karena gatel, ukur-ukur, itu tidak dihisap. Karena dia nggak paham bahwa peso itu dikira cuma bisa menghilangkan gatel aja. Kalau kayak gitu nggak dianggap bunuh diri. Terus kalau dia bunuh diri kemudian mati itu kodoknya Allah. Kenapa? Tidak setiap bunuh diri itu sukses. Ya enggak? Bisa saja dia nusukkan peso kemudian nggak mati. Tapi tetap dihisap sebagai bunuh diri yang gagal. Tapi sudah dicatat dia melakukan bunuh diri yang gagal. Kenapa? Ada bunuh diri yang sukses. Kalau dia kemudian menusukkan peso dan mati, itu dicatat oleh malaikat bunuh diri yang sukses. Gitu. Tapi sama-sama dihisap sebagai bunuh diri. Matinya itu kodok. Kenapa? Kalau belum kodoknya, itu nggak akan mati. Nggak percaya? Ikuti nanti materi ajal. Setelah ajalnya tiba. Nauzubillah min dzalik. Selesai. Penutup, seharusnya manusia lebih waspada terhadap perbuatan yang berasal dari kehendak bebasnya. Karena perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terhadap kejadian yang menimpa kita hanya berkewajiban mengimani bahwa itu kehendak Allah. Kalau menyenangkan kita syukuri, kalau kemudian itu menyusahkan kita sabar. Semua itu kita kembalikan pada Allah dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.